Setelah sempat menghilang beberapa bulan karena menipu banyak orang, akhirnya si kembar Rihana Rihani yang praktik penipuannya viral di media sosial beberapa waktu lalu telah ditangkap Polda Metro Jaya. Seperti apa harapan para korban penipuan? Kita sudah bersama dengan Odi Hudi Yanto, kuasa hukum salah seorang korban investasi Rihana Rihani. Pak Odi, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Apa tanggapan klien Anda, Pak, setelah kemudian ditangkapnya kedua pelaku? Ya, Mbak Patricia, terima kasih ya. Tentu aja teman-teman korban itu berterima kasih karena mereka sudah hampir setahun lebih ya berharap perkara ini bisa tuntas dan diungkap siapa pelakunya. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang dari korban minta segera dilimpahkan perkara ini ke pengadilan agar bisa diketahui oleh masyarakat luas apa latar belakang, kemudian tujuan dan segala macamnya lah ya, bahwa penipuan ini ada penipuan yang buat kami ada kejahatan yang luar biasa karena libatkan banyak orang dan nilai uangnya besar. Terus yang ketiga juga kami sebagai kuasa hukum korban itu memang akan mengambil langkah apabila ternyata uang yang sudah diterima oleh si kembar ini nggak dikembalikan, maka kami akan melakukan upaya hukum perdata gitu, Mbak. Pak, sedikit melihat ke belakang, kenapa kemudian para korban, terutama klien Anda, Junita, kemudian tergiur dengan ajakan kedua tersangka? Berapa sih Pak dana yang kemudian diinvestasikan klien Anda? Yang saya jadi kuasa untuk 8 orang ya, nilainya ada dari mulai 2,5 M, ada yang 5,6, ada yang 6,4 dan sebagainya lah ya, totalnya semua 35 M. Nah, itu kemudian kenapa mereka sampai akhirnya mengirimkan uang sebanyak itu kepada rekening Rihana Rihani. Karena begini, pada awalnya kan mereka itu berteman, ada yang teman dulu kuliah, ada juga teman yang mengenal melalui suaminya. Karena salah satu dari kembar itu pernah bekerja di Kementerian Agama. Nah, pada awalnya kan itu ditawarkan kepada para korban ini ya, yang 8 orang itu untuk ngambil iPhone. Betul, mereka yang ngambil itu ada satu atau dua ya untuk kepentingan keluarga. Namun kemudian setelah yang barang itu iPhone itu udah lancar lah ya jual belinya, maka si kembar itu bilang kepada para korban bahwa saya punya banyak stok iPhone. Kalau misalkan ada teman-teman kamu atau saudara kamu yang mau beli iPhone murah, silakan disampaikan. Nah, karena memang pertemanan mereka udah cukuplah dekat ya, karena memang satu lokasi ya semuanya itu di kawasan Ciputat Pamulang, maka akhirnya mereka ya setuju ya membeli ya, teman-teman itu membeli kepada Rihana Rihani. Jadi fungsinya adalah korban-korban ini itu sebenarnya bukan reseller ya. Karena setelah itu uangnya bukan dari mereka, tapi dari para pembeli iPhone. Jadi istilahnya di sini mereka fungsinya sebagai perantara atau mediator. Jadi sekali lagi bahwa para pembeli ini tidak menerima fee apapun dari si Rihana dan Rihani. Mereka hanya punya akad untuk diminta bantu beli iPhone oleh para korban. Oke. Nah, gitu, Pak. Oke. Artinya bukan sebagai reseller ya, Pak ya? Bukan. Oke. Itu hanya atau mediator. Bahasanya mereka hanya terima uang capek. Pak Odi, dengan ditangkapnya kedua pelaku, tentunya selain dengan status hukum yang jelas, apa harapan dari klien Anda, Pak? Apakah kemudian akan diupayakan atau termasuk harapannya bahwa akan ada pengembalian kerugian yang klien Anda alami? Ya, begini. Tentu aja kami udah sampaikan kemarin pada pertemuan audiensi dengan Kombes Hengki, kami bilang bahwa para korban ini meminta uang dikembalikan, gitu kan. Jadi tolong polisi bantu pada kami untuk melalui PPATK itu rekening yang sudah diblokir oleh PPATK. Supaya apa? Supaya kami mengajukan gugatan perdata sehingga pengadilan negeri memutuskan bahwa uang itu dikembalikan pada para korban. Karena kalau cuma sekedar buat laporan polisi pidana itu nggak akan uang itu dikembalikan, Mbak, gitu. Oke, baik, selain status hukum yang jelas, kemudian
korban-korban penipuan dari Rihani juga berharap bahwa akan ada pengembalian uang di situ ya, dan itu juga akan diupayakan oleh kuasa hukum. Terima kasih Odi Hudianto, kuasa hukum salah seorang korban investasi Rihana Rihani sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang.